Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah amma ba'du. Kedengeran Pak Sopi di situ? Kedengeran? Kedengeran? Si Wahid mana kan? Wahid. Sekarang kita masuk kepada babul atof. Atof itu artinya menyambungkan kalimat dengan kalimat yang lain, ya. Atof at-tabi'ul mutawassitu bainahu wa baina matbu'ihi ahadu huruf. Ini dia orangnya. Ahadu huruf fil atfil atiyah. Jadi atof itu adalah yang mengikuti di antara yang diikuti dengan salah satu daripada huruf atof. Atof itu nyambung, ya, menyambungkan kalimat. Atof kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata hubung, ya. Jadi kata hubung, kata penghubung. Masalah. Jadi atof itu kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata hubung dan atau kemudian dan lain sebagainya, ya. Jadi atof itu adalah at-tabi'ul mutawassitu bainahu wa baina matbu'ihi ahada hurufil atfi, yaitu atof adalah yang diantara kata yang mengekor kata yang lainnya. Susah kalau di sini terjemahannya, ya. Pokoknya kata penghubung gitu aja, ya. Nah, sekarang kita lihat huruf-huruf atof. Huruf sebagai penghubung antara kata dengan kata yang lain. Nah, di sini ada 10. Yang pertama yaitu huruf wawu. Wawu itu artinya dan, ya. Wawu itu artinya dan. Contohnya di sini adalah ja'a Zaidun wa Amrun. Dia sama dengan na'at tuh kalau ngikutin. Kalau dia mansub, mansub, kalau dia marfu, marfu, kalau dia majrur, majrur, ya. Nah, sekarang contohnya di sini contohnya nih, ya. Huruf wawu artinya dan. Contohnya di sini ja'a Zaidun wa Amrun. Ja'a Zaidun wa Amrun, ada huruf atof tengah, penghubung yang nyambung. Telah datang Zaid dan Amr, ya. Datang Zaid dan Amr. Ini karena dia pelaku, maka dia sama nih ngikutin jadinya. Dia rofa dia, ya. Ja'a Zaidun wa Amrun, lah datang Zaid dan Amr. Waw di antara huruf atof yang pertama adalah waw.
Kemudian yang kedua yaitu huruf fa. Tinggal ganti aja. Ja'a Zaidun fa amrun. Ja'a Zaidun fa amrun. Telah datang Zaid, maka Umar. Jadi habis Zaid, Umar datang. Nah, gitu, ya. Ini huruf ataf fa. Kemudian summa. Summa itu artinya kemudian. Ja'a Zaidun wa Amrun. Lah datang Zaid, kemudian datang juga Umar. Ya. Ja'a Zaidun wa summa Umar. Summa. Kemudian au. Au itu artinya atau. Ja'a Zaidun aw Amrun. Telah datang Zaid atau si Umar. Ya. Telah datang si Zaid atau Umar. Kemudian am. Am itu apakah, ya. Telah datang Zaid apa Umar? Nah, gitu. Telah datang Zaid atau Umar, ya. Fa imma manna ba'du wa imma fida'an. Kemudian imma. Oh, di sini ada pengarang mengatakan wal musannifu jara ala anna imma hiyal atifa wa huwa dhaif. Oh, jadi imma ini ada khilaf di sini nih. Ada yang mengatakan imma ini bukan termasuk huruf ataf, ada juga yang mengatakan huruf ataf, ya. Imma. Fa imma manna ba'du wa imma, artinya boleh jadi, ya. Maka di sini ada pendapat yang berbeda mengenai imma di sini. Dia mengatakan bahwa bukan termasuk huruf ataf katanya. Kemudian wala, la maksudnya. La ini bisa termasuk huruf ataf. Contohnya di sini ja'a Zaidun la Amrun. Lah datang Zaid bukan Umar atau tidak Umar, ya. Lah datang Zaid. Yang datang Zaid la Umar bukan Umar. Ya gitu. Ja'a Zaidun la Umar. Bukan Umar. Ja'a Zaidun la datang si Zaid la Umar bukan Umar. Yang datang Zaid bukan Umar berarti. Ya. Nah, untuk menyambungnya dengan kata la. Wala Umar, la Umar. Kemudian walakin, lakin, bukan walakin, lakin. Ma jaa Zaidun lakin Amrun. Ma jaa Zaidun lakin, tidak datang si Zaid itu melainkan si Umar. Si Zaid nggak datang, yang datang Umar, ya. Lakin ma jaa Zaidun lakin Umaru. Tidak datang Zaid, nggak datang Zaid. Maja Zaidun, lakin yang datang, lakin akan tapi Umar yang datang. Ya gitu. Ma itu maja itu artinya tidak datang. Maja. Kalau ja aja itu datang, tapi kalau maja itu tidak datang, ya.
Kemudian hatta. Nah, hatta ini termasuk huruf ataf juga. Fi ba'dil mawadi, pada sebagian tempat. Di sini contohnya akaltus samkata hatta ra'saha. Nanti hatta bisa masuk pada fi'il juga dia. Misalnya di sini akaltu as hatta ra'saha. Nanti hatta bisa masuk pada fi'il juga itu, ya. Hatta yanzila bisa, tapi ini masuk pada fi'il. Dia termasuk huruf nasab juga, bisa juga termasuk huruf ataf juga dia, hatta, ya. Nah, di sini akaltus samkata, saya makan ikan. Hatta, sampai kalau bahasa kita, ya. Ra'saha, sampai kepala-kepalanya saya makan, gitu, ya. Nah, akaltus samaka hatta, sehingga, atau kalau bahasa kita sampai, ya. Ra'saha, kepalanya saya makan juga. Ra'saha, ra'sun itu artinya kepala, ra'sun. Ha ini kembali kepada ikan, ya. Kepala siapa? Kepalanya si ikan, ya, gitu. Jadi akaltus samkata, karena dia kenapa deh? Ya, dia fathah karena dia kedudukan sebagai objek. Nanti di sini jelaskan. Nah, ini hatta ini termasuk huruf ataf juga. Nah, di sini jelaskan fa in atafta biha la marfu rafa'ta. Kalau ataf itu datang kepada yang marfu, maka harus marfu juga. Kayak di sini. Jaa Zaidun, ya. Telah datang Zaid. Berarti Zaid itu pelaku kan? Karena pelaku dia berarti harus rofa, marfu. Tanda rofa salah satunya, nah itu kembali lagi nanti, yaitu domah, ya. Nah, nanti setelah atof ini harus marfu juga ngikutin, ya. Jadi jaa Zaidun fa amrun, nggak boleh fa amrin atau fa amron, nggak boleh. Kenapa? Karena dia pelaku, ngikutin, jadi ngikutin. Ini namanya ma'tuf alaih. Ini namanya ma'tuf alaih nih. Ma'tuf alaih. Yang ini hurufnya huruf atof. Yang ini ma'tuf, yang diatofkan. Jadi ada 3. Yang ini yang pertama namanya ma'tuf alaih, yang diatofkan atasnya. Kemudian hurufnya huruf atof. Nah, ini yang kedua, ma'tuf. Jadi kalau ma'tuf alaihnya rofa, ya rofa juga dia, ya. Nanti kalau dia misalnya 2, ya 2 juga, gitu. Ngikutin. Pokoknya rofanya diikutin. Begitu juga nasab. Awala mansubin nasabta atau nasab. Contohnya di sini apa? Contohnya di sini ra'aitu. Ini bahasa yang sering dipakai dalam ilmu nahwu. Ra'aitu, saya melihat. Ra'aitu Zaidan wa jangan Umar mulu. Wa aliyan. Ah, gitu. Wa aliyan. Jadi ngikutin dia. Ini kan objek. Saya melihat Zaid dan Ali. Berarti Ali ini ngikutin juga. Jadi mansub juga, ya. Karena dia fathah di sini sebagai objek, nih ma'tufnya mansub juga jadinya. Ngikutin ini. Ya. Ra'aitu Zaid, kalau itu kan pelaku, ini mansub objek. Ngikutin dia, ya.
Atau ketika huruf jar, ada huruf jar. Ada huruf jar contohnya didahului oleh ba, maratu bi Zaidin wa Amrin. Marartu bi, huruf jar, Zaidin wa Amrin, ya. Nah, ini kasro dia. Ini kasro, kenapa kasro? Karena ada huruf jar. Nah, ini ma'tufnya ngikutin lagi dia. Marartu bi Zaidin wa Amrin. Ini namanya atof, ya. Menghubungkan antara satu kata dengan kata yang lain. Dikit nih. Wal i'rab zahir wa tamyiz wal musanna. Nah, ini gampang ya. Nah, ini namanya atof. Atof. Nah, sekarang saya lihat di sini ada contoh-contoh yang bagus nih. Lalu contoh-contoh atof, ya. Contoh-contoh atof. Zahabana, zahaba Muhammadun wa Zaidun. Zahaba Muhammadun wa Zaidun ilal masjid. Ini contoh. Contoh lain kita banyakin contoh. Zahaba artinya pergi. Zahaba Muhammadun. Wa Aliyun. Ilal masjid. Nah, ini ada atof di sini, huruf atof yaitu wawu. Zahaba pergi. Siapa yang pergi? Muhammadun wa Aliyun. Ya, Muhammad dan Ali pergi. Nah, makanya dia ada dua di sini, ya. Ilal masjid, ke masjid. Atof ngikutin dia, kenapa? Pelaku yang ngikutin lagi dia. Rofa. Ada yang tanyakan gak nih? Gampang sebetulnya nih. Banyak dalam Quran itu huruf atof tuh paling banyak itu, ya. Nanti kalau kita baca, itu ada huruf atof. Kemudian fa, dari fa, hadarat talibu fal mudarris, siswa telah datang lalu diikuti oleh guru. Ada yang tanyakan nggak? Contohnya sama aja sebetulnya sih, ya. Paham ya? Ini gampang, ini namanya atof. Kemudian kita masuk kepada yang kedua yaitu taukid. Nah, taukid nih. Taukid itu penguat. Taukid itu penguat.
At-tauqidu tabi'un lil mu'akkad fi raf'ihi. Taukid itu penguat. Taukid itu mengikuti yang ditaukidkan pada rofaknya. Jadi kalau rofak ngikutin lagi dia nih taukid, ya. Contohnya di sini jaa Zaidun nafsuhu. Nah, itu nafsun itu kalimat untuk taukid. Jaa Zaidun nafsuhu, nafsun. Nafsun itu artinya sendiri. Jaa Zaidun nafsuhu. Zaidun nafsuhu. Ini nafsun, ya, nafsun. Ini menunjukkan diri, ya. Jadi kalau kita artikan ini, telah datang Zaid sendiri. Tuh, berarti nggak usah ditanya lagi berdua apa rame-rame. Nafsuhu. Jaa Zaidun nafsuhu. Zaid datang sendiri. Jadi kalau orang bilang jaa Aliyun nafsuhu, jangan ditanya lagi berapa orang. Nafsuhu sendiri berarti, ya. Nah, ini nafsuhu atau nafsun ini namanya taukid, menguatkan bahwa kehadirannya itu sendiri. Nah, gitu, ya. Jaa Zaidun nafsuhu. Itu ada kalau doa itu. Wasahbihi ajma'in. Itu ajma'in itu termasuk huruf taukid itu. Huruf taukid. Ya. Kalimat taukid, ya. Wala alihi wasahbihi ajma'in, seluruh sahabatnya, sahabat yang mana semuanya udah. Jadi nggak pakai ini lagi. Ajma'in itu semua. Jadi taukid itu. Ya. Sahabat yang mana, sahabat Rasulullah yang mana, semuanya ajma'in udah. Kalau bahasa kita begitu, ya. Itu taukid. Nah, ini nafsun. Jadi ada beberapa kata termasuk taukid, diantaranya tadi ajma' atau ajma'in nanti. Nah, kemudian nafsun. Ya, nafsun itu artinya sendiri. Ya, telah datang Zaid sendiri. Nafsuhu, hu-nya ini kembali kepada si Zaid. Domir ini hu-nya ini kembali kepada Zaid. Telah datang Zaid dirinya sendiri, berarti kan sendiri, ya kan? Telah datang Zaid sendiri. Kalau kita ngartinya begitu. Telah datang Zaid sendirian. Berdua apa rame-rame? Nafsuhu sendiri, kan kita udah jelasin nafsuhu. Nah, gitu, ya. Jadi nggak perlu ditanya lagi, udah taukid. Jadi ngikutin dia. Kalau di sini yang muakkadnya ini muakkad namanya. Zaid ini muakkad yang dikuatkan. Nah, ini taukidnya ngikutin. Di sini rofa, di sini rofa juga dia. Kenapa? Karena dia pelaku kan. Jaa Zaidun, telah datang Zaid. Nafsunya ini ngikutin jadi rofa juga. Nanti kalau si Zaid ini kasroh, nah nanti kasroh juga di sini. Ya. Kalau diawali dengan huruf jar misalnya, kan kasroh. Nanti nafsunya bukan nafsu lagi tapi nafsihi. Nah, gitu. Nanti kita lihat di sini keterangan selanjutnya. Ya. Kemudian pada nasabnya, pada nasab. Contohnya di sini apa nih? Ra'aitu Zaidan nafsahu. Nah, ini nafsu berubah lagi dia. Tapi kalau ini kan nafsuhu dengan domah. Sekarang ganti lagi dia. Ra'aitu Zaidan nafsahu. Nah, nafsahu. Coba lihat di sini. Ra'aitu, saya melihat. Apa yang dilihat? Si Zaid. Zaid sama siapa? Nafsahu, sendirian. Oh, gitu. Saya ngeliat Zaid tadi sendirian, nafsahu. Jadi taukidnya ngikutin. Karena ini mansub, nasab, ngikutin lagi dia, nafsahu. Ya. Ini taukid, ini nafsun. Ya. Ini taukid, termasuk kalimat taukid penguat. Jadi saya melihat Zaid sendirian, berdua kali atau bertiga. Nafsahu kan lu bilang nafsahu gitu kalau bahasa kita. Ra'aitu Zaidan nafsahu, udah jangan ditanya lagi udah kalau kayak gitu. Ya.
Kalau orang udah ngomong ra'aitu Zaidan nafsahu, jangan ditanya lagi, udah kan udah dikuatin. Ra'aitu Zaidan nafsahu, saya ngelihat Zaid sendirian, berdua apa tiga, nafsahu, udah gitu. Ya. Cuma orang bodoh yang masih nanya, yang nanya sendirian apa berdua, kan udah ada kata nafsahu. Ya. Jangan ditanya lagi, berdua apa tiga, gitu contoh. Kemudian wa khafdihi, pada saat khafad ada huruf jar. Nah ini contohnya di sini, marartu bi Zaidin nafsihi. Saya jalan bersama Zaid sendirian. Maksudnya cuma Zaid doang gitu, ya. Marartu bi Zaidin, ngikutin lagi dia. Marartu bi Zaidin. Salah. Marartu bi Zaidin. Bi Zaidin nafsihi. Saya berjalan sama Zaid sendirian. Maksudnya Zaidnya sendirian, gak ada lagi. Ya. Marartu, saya berjalan sama Zaid sendirian. Zaidnya sendiri, udah berdua sama saya. Maksudnya gitu. Gak ada yang lain lagi. Ya. Jadi ngikutin ya. Nafsun ini kalimat taukid. Nah sekarang yang belum. Wa ta'rifihi wa tankirihi, pada saat dia ma'rifat atau nakirohnya. Ayo mau tanyakan ke sini. Termasuk kalimat taukid nanti tadi nafsun, ya. Domir itu kembali kepada si pelaku tadi. Kemudian ajma atau ajmain, kemudian kullu. Nah itu. Ya. Kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu dolalah, ada taukid itu. Jadi setiap bid'ah adalah dolalah. Nah, cuman kalau itu masuk pembahasan kepada tafsir hadis nanti, ya. Itu cuma contoh kalimat aja. Misalnya saya berkata sumtu syahron kullah, kalimat kullun, ya. Nanti ada kullun termasuk taukid juga. Sumtu syahron, nah ini kullun itu termasuk taukid. Saya puasa sebulan, kullah, semuanya 1 bulan berarti. Syumtu syahron, saya puasa 1 bulan penuh berarti, ya. Setengah bulan kali kullahu. Nah, jadi udah jelas jadi. Kullah itu artinya semuanya, seluruhnya. Sumtu syahron kullah, saya puasa sebulan penuh, maksudnya gitu. Ya. Kullah. Nah, di sini ada nih wa yakunu bi alfazin ma'lumatin. Jadi kalimat-kalimat taukid ini ada beberapa. Pertama yaitu an-nafsu. Nah, itu yang dibawa an-nafsu artinya bimana az-zat. Zatnya itu si Zaid itu, ya. Ja'a Zaidun nafsu, telah datang Zaid sendirian. Berarti si Zaid itu zatnya itu, ya. Nafsuhu menunjukkan dirinya si Zaid, maksudnya gitu, ya. Wal ain juga sama. Itu menunjukkan zat daripada orangnya. Nanti dalam contoh ja'a Zaidun ainuhu, lah datang Zaid. Zaid sama siapa? Si Zaid udah. Nah gitu, ya. Kemudian kullun itu artinya semuanya. Ja'al qaumu kulluhum. Kullun itu artinya semua. Ja'al qaumu,
Ja'al qaumu kulluhum. Telah datang kaum atau orang-orang. Siapa yang datang? Kulluhum, semuanya. Nah gitu. Jadi kulluhum ini menunjukkan kekuatan, menunjukkan keterangan dari mereka ini. Al-qaum. Telah datang orang-orang itu, siapa aja? Kulluhum, semuanya datang. Nah gitu. Jadi ini taukid namanya, kullun. Hum ini kembali kepada kaum, karena kaum ini kan banyak, maka pakai hum. Kulluhum. Nantilah kalau kita lagi baca Quran, kebetulan baca, kita jelasin ya. Kemudian ajma. Nah, ajma itu atau ajmain ya. Itu yang tadi saya katakan. Wasahbihi ajmain. Ajmain itu taukid, sahabat-sahabat Rasulullah semuanya. Nah gitu ya. Allahumma wasahbihi ajmain. Nah itu wasahbihi itu ajmain itu apa namanya, taukid. Jadi kita bersolawat untuk Rasulullah dan sahabat-sahabat. Sahabat siapa? Nggak usah ditanya lagi. Ajmain soalnya. Semuanya sahabat Rasulullah. Nah gitu ya. Ajma. Ada yang tanyakan nggak? Wah, ada yang tanyain nggak? Jadi yang pertama tadi atof ya, hurufnya udah kita baca aja walaupun nggak hafal. Nanti kalau kita sering praktek nanti kita hafal sendiri. Kemudian taukid penguat. Nanti taukid ada dengan kayak gini, mungkin nanti dengan kalimat-kalimat yang lain seperti pernah saya jelaskan, inna ma'al usri yusra, inna ma'al, itu kalimat diulang-ulang ya. Atau mungkin ini dengan huruf-huruf yang banyak sebetulnya taukid, dengan huruf nun bertasydid atau dengan huruf lam taukid, banyak sebetulnya, bukan hanya ini taukid. Penguat satu kalimat bisa dengan yang lain, dengan diulang-ulang kata ja'a aliyun, telah datang si Ali ya gitu. Nah, jadi kalimatnya diulang-ulang, taukid juga ya. Cuma di kitab ini cuma ini termasuk taukid ya. Ja'a Zaidun nafsuhu, datang Zaid sendirian. Nah, nafsu itu taukid, menunjukkan si Zaid itu yang punya zatnya itu sendiri dia datang. Atau kullun ya, telah datang kaum itu, kulluhum, semuanya. Nah ini kullun ini taukid juga, menunjukkan kedatangan mereka itu semuanya, nggak ada yang ditinggalin. Nah, begitu selanjutnya ya. Paham ya? Oke, gampang. Nanti kalau dalam praktek dah kita nungguin habis dulu nih, belum habis-habis. Nanti dia ngikutin ya. Jadi taukidnya itu ngikutin. Kalau rofa ya rofa, kalau nasob ya nasob, kalau majrur jar ya majrur juga. Ngikutin. Di sini contoh-contohnya ada tuh. Saya nggak baca lagi. Seperti ra'aitul qauma, saya melihat suatu kaum, kullahum. Nah, ini kan kulluhum. Saya melihat orang-orang itu semuanya. Nah, jadi nanti berubah lagi tergantung dia itu pelaku atau objek atau dahulu huruf jar dan lain sebagainya. Hah? Kullahu sama kulluhum. Nah, bedanya di domirnya. Jadi domirnya ini menunjukkan mereka ini. Kaum itu kan banyak. Al-qaum itu kan kaum, berarti banyak. Ya, sekelompok orang. Ya. Jadi ketika ja'al qaumu, telah datang orang-orang itu, kaum itu, kulluhum, kullu mereka. Humnya ini kembali kepada kaum, menunjukkan merekanya ini. Iya. Taukidnya itu kullunya itu. Nah, kalau itu kan
kullahu. Itu domirnya kepada syahron, ya kan? Syahron itu kan 1 bulan itu, ya. Jadi makanya pakai hu. Kullahu ini maksudnya. Kullahu, ya. Kullahu maksudnya. Jadi domirnya itu kembali kepada yang ditaukidi. Yang ditaukidi ini nih. Kaum, syahron itu namanya muakkad, ya. Zaidan itu muakkad. Nah, ini taukidnya kullun, ya. Nanti domirnya itu tergantung daripada muakkadnya. Kalau muakkadnya 1 pakai hu, ya. Kayak gitu. Zaid itu kan 1 pakai hu. Kalau banyak kaum ini hum. Kulluhum. Itu objek ya. Nasab jadi kan ya. Iya. Gitu. Ah, betul. Jadi kullah. Jadi saya berpuasa 1 bulan kullahu, ya, semuanya. Jadi ngikutin dia. Karena dia nasab, taukidnya nasab juga. Jadi kullah bukan kullu. Nah, ya bagus pertanyaannya. Gitu. Nah, kalau ini kan kullu, kenapa? Karena dia pelaku, jadi ngikutin. Jadi taukid itu mengikuti yang ditaukidi. Yang ditaukidi atau muakkad ini kaum. Taukidnya kullu, ya. Sama ajma, sama itu sama ajmain itu jadi konteksnya itu sama juga. Sama, ya. Ajmain atau ajma sama aja, ya. Ajmain atau ajma. Ajma tuh semuanya udah, ya. Ya, ada lagi? Kalau nggak ada kita tutup. Ya, belajar nahwu ya begini, ya. Nanti kalau kita udah praktekan, rajin belajar, rajin baca, nanti kita paham sendiri. Yang sekarang kita belajar kaidah-kaidahnya aja dulu. Nanti prakteknya belakangan. Kalau ini udah habis, kita mencoba praktek baca, ya. Wait, paham, Arkan? Ada yang mau tanyakan nggak? Memang kalau nanya susah juga ya. Padahal kita mau nanya susah juga, apa yang mau ditanya gitu ya. Saya ngabisin susu dulu ya. Ya, susu saya udah habis, nggak ada yang ditanyain, berarti kita cukup sampai sini aja. Ya, ya kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.